Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sobat mahasiswa sekalian. Apa kabarnya? Semoga pada pertemuan ketiga tutorial online kali ini kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan kita. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita telah membahas materi mengenai masyarakat beradab, peran umat beragama, dan hak asasi manusia serta demokrasi. Masyarakat beradab merujuk pada kelompok manusia yang hidup dalam tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, keadilan, dan saling menghormati satu sama lain. Keberadaannya tidak hanya diukur dari kemajuan material saja, tapi lebih pada tingkat penghormatan terhadap norma-norma sosial, hukum, dan hak-hak manusia. Norbert Elias dalam bukunya The Civilization Process menjelaskan bahwa masyarakat yang beradab adalah hasil dari proses yang panjang yang menginternalisasi kontrol diri, tata krama, dan penghormatan terhadap aturan yang dikembangkan melalui sejarah. Menurut Elias, masyarakat yang beradab sendiri mampu mengendalikan dorongan primitif manusia seperti kekerasan dan anarki melalui sistem nilai yang menghargai kebebasan, kedamaian, dan harmoni sosial. Kemudian ciri-ciri dari masyarakat beradab sendiri. Yang pertama, penghormatan terhadap hukum dan aturan. Masyarakat beradab memiliki tatanan hukum yang diakui dan dihormati oleh sesama anggotanya. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dan kedamaian sosial. Kemudian, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat beradab menghormati hak setiap individu tanpa memandang latar belakang, ras, agama, ataupun status sosial seseorang. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat tentunya. Kesadaran akan moral dan etika, dan masyarakat beradab memiliki kesadaran yang kolektif untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, serta solidaritas. Immanuel Kant sendiri menegaskan bahwa masyarakat beradab adalah masyarakat yang menghargai otonomi moral individu dan bertindak berdasarkan prinsip imperatif kategoris, yaitu bertindak dengan cara yang dapat dijadikan hukum universal. Kemudian, peran umat beragama dalam masyarakat beradab sendiri. Yang pertama, agama di sini sebagai penjaga moralitas sosial. Umat beragama memiliki peran signifikan dalam membangun dan mempertahankan masyarakat yang beradab. Emile Durkheim berpendapat bahwa agama berfungsi sebagai penopang keteraturan sosial dan penjaga moralitas sosial secara kolektif. Moralitas kolektif, nilai-nilai agama seperti kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati menjadi landasan moral yang dapat memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua, toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam masyarakat yang plural, umat beragama dituntut untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat. John Hick dalam pemikirannya di sini menyampaikan bahwasanya pluralisme agama menekankan bahwa semua agama meskipun berbeda-beda dalam dogma memiliki tujuan yang sama, yaitu pencapaian kebaikan tertinggi. Oleh karena itu, dialog dan kerjasama antar umat beragama dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Kemudian yang ketiga, peran sosial dan kemanusiaan.
Umat beragama juga memiliki tanggung jawab berperan aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, banyak ajaran agama yang mendorong umatnya untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Dalam konteks ini, agama berperan sebagai kekuatan moral yang mendukung kesetaraan, keadilan sosial. Hans Kung, seorang teolog, menekankan bahwa agama dapat menjadi kekuatan untuk perdamaian global. Jika umat beragama terlibat dalam isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, serta perlindungan lingkungan, hak asasi manusia. Dalam konteks ini, prinsip dasar hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Ya, hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk bagi semua orang tanpa memandang latar belakang ataupun identitas mereka. Sobat mahasiswa sekalian, Deklarasi Hak Asasi Manusia secara universal pada tahun 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebangsaan, keamanan, kebebasan, keamanan, perlindungan hukum, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. John Locke sebagai filsuf liberal klasik menyatakan bahwa hak asasi seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan adalah hak-hak alamiah yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Kemudian selanjutnya, sobat mahasiswa sekalian, dari hak asasi manusia dan martabat, HAM ini sangat erat kaitannya dengan konsep martabat manusia. Immanuel Kant sendiri berpendapat bahwa martabat manusia terletak pada kapasitasnya sebagai makhluk yang rasional dan otonom yang memiliki kehendak bebas. Karena itu, pelanggaran terhadap HAM berarti juga merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Ya, martabat dan HAM ini saling menopang dalam menciptakan tatanan sosial yang adil. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam implementasi HAM ini. Meskipun dalam prinsipnya HAM telah diakui secara global, namun tetap saja tantangan ini hadir dalam implementasinya. Ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik masih saja menjadi isu-isu yang terus terjadi di berbagai negara. Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf, menekankan pentingnya capabilities approach, di mana HAM tidak hanya dilihat sebagai hak yang pasif, tapi juga harus diiringi dengan kemampuan nyata individu untuk menikmati hak-hak tersebut. Nah, saudara sobat mahasiswa sekalian, disinilah akan terwujud yang namanya demokrasi, di mana demokrasi merupakan sistem pemerintahan atau kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam hal ini yang telah dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Abraham Lincoln sendiri mendefinisikan definisi dari demokrasi ini sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada prinsipnya, prinsip dasar demokrasi di sini mencakup kedaulatan rakyat, ya. Rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam memilih seorang pemimpin dan menentukan kebijakan publik. Kemudian kebebasan dan hak yang setara. Demokrasi di sini menjamin kebebasan dalam berbicara, dalam berkumpul, dan juga dalam mengungkapkan pendapat serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Nah, pemerintahan yang transparan dan accountable dalam sistem demokrasi, pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya
dan proses pengambilan keputusan di sini harus terbuka dan transparan tentunya. Sobat mahasiswa sekalian, demokrasi dan pluralisme dalam hubungannya. Pluralisme di sini merupakan salah satu ciri yang penting. Pluralisme memungkinkan adanya berbagai pandangan ideologi dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Menurut salah seorang pakar mengungkapkan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menampung segala perbedaan tanpa mengorbankan nilai-nilai kesatuan persatuan. Pluralisme sendiri memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta sistem politik yang lebih inklusif. Sobat mahasiswa sekalian, di sini hubungan demokrasi dan HAM keduanya sangat erat. Sangat erat. Demokrasi sejatinya tidak hanya memastikan adanya partisipasi politik, tapi juga menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. John Rawls sendiri berpendapat dalam konsepnya tentang fairness, menekankan bahwa demokrasi yang adil itu harus berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan kebebasan dasar yang sama bagi semua orang. Sistem demokrasi yang tidak menghormati HAM tidak dapat dianggap sebagai demokrasi yang sejati. Selanjutnya, tantangan dari demokrasi ini sendiri, saudara mahasiswa sekalian. Sobat mahasiswa, tantangan demokrasi di sini meskipun demokrasi sudah dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal, namun tetap saja terdapat tantangan-tantanasi yang serius dalam penerapannya, seperti halnya korupsi, oligarki, manipulasi politik. Dalam hal ini, Robert Dahl dalam teorinya tentang poliarki menyatakan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang efektif diperlukan institusi-institusi yang kuat dan juga transparan, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipilnya sendiri. Pada kesimpulannya, sobat mahasiswa sekalian, masyarakat yang beradab memiliki peran terhadap umat beragama. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan empat elemen penting yang saling berhubungan dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, damai, dan berkelanjutan. Masyarakat yang beradab membutuhkan penghormatan terhadap HAM, yang pada halnya membutuhkan penghormatan terhadap HAM, yang pada gilirannya harus dilindungi oleh sistem demokrasi yang inklusif dan transparan. Umat beragama memiliki peran penting dalam menjaga moralitas sosial, serta memperkuat kerukunan dan perdamaian. Dengan demikian, pencapaian masyarakat yang beradab adalah hasil dari sinergi antara nilai-nilai moral, hukum, agama, dan politik. Sobat mahasiswa sekalian, sekian penjelasan dari saya mengenai materi ini. Semoga dapat membawa satu pemahaman bersama bagi kita, dan saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dalam saya menyampaikan materi tersebut. Pada Allah pun saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.